Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Edliawati, NIM 112111025. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dengan mata kuliah perpajakan. Saya mengambil tema atau materi tentang pajak penghasilan PPh pasal 21 dan pasal 26 dan sedikit mengulas tentang PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, lalu apa sih bedanya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 ini? Nah, bedanya itu terletak pada subjek yang dipotong. Kalau PPh pasal 21 diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi luar negeri atau WNA, warga negara asing. Nah, objek pajak penghasilan PPh pasal 21 ada 6, yaitu yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, yang kedua penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, yang ketiga penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang kelima imbalan kepada bukan pegawai seperti honor, fee, dan lain-lain, dan yang terakhir imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku dan lain-lain. Subjek pajak ini ada 5, yaitu 1. Pemberi kerja, kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, ketiga dana pensiun, keempat badan yang membayar honorarium, dan yang terakhir penyelenggara kegiatan. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dengan tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya mencapai 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Perlu digarisbawahi bahwa orang yang wajib pajak PPh pasal 21 ini adalah orang yang memiliki penghasilan per bulannya itu lebih dari 4,5 juta atau dalam setahun itu lebih dari 54 juta. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib pajak sendiri atau belum menikah atau tidak menikah 54 juta. Nah, jadi PTKP-nya itu penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta. Sedangkan kalau misalnya kita memiliki gaji kurang dari 4.500.000 atau dalam setahun itu kurang dari 54 juta, berarti kita bukan peserta yang maksudnya tidak memenuhi besarnya PTKP ini, jadi tidak wajib pajak. Nah, yang wajib pajak itu adalah orang yang memiliki gaji lebih dari 4.500.000 dalam sebulan atau lebih dari 54 juta dalam setahun. Nah, wajib pajak menikah. Nah, kalau misalnya sudah menikah itu bisa dikurangi ditambah PTKP-nya sebesar 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami 54 juta. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, anak angkat, serta anak kandung paling banyak 3 orang. Nah, 4.500.000 juga. Kalau misalnya ada 2 anak berarti ditambah 2, jadi 9 juta. Kalau misalnya ada 3 anak yaitu 13.500.000. Nah, ini PTKP wajib pajak orang pribadi ya. Nah, ini statusnya TK. TK itu tidak kawin dan tidak memiliki anak.
Nah, PTKP per tahunnya itu 54 juta, sedangkan PTKP per bulannya 4.500.000. Terus tidak kawin memiliki tanggungan 1. Artinya PTKP tahunannya yaitu 58.500.000 atau per bulannya 4.875.000. Tidak kawin memiliki tanggungan 2, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000. Nah, tidak kawin memiliki tanggungan 3, artinya PTKP tahunannya itu 67.500.000 dan PTKP bulanannya itu 5.625.000. Nah, sedangkan yang kawin anaknya 0 itu PTKP tahunannya itu 58.500.000, PTKP bulanannya itu 4.875.000. Kalau kawin memiliki anak 1, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000. Kawin memiliki anak 2, PTKP tahunannya 67.500.000, sedangkan PTKP bulanannya itu 5.625.000. Dan kawin memiliki anak 3, PTKP tahunannya itu 75 juta dan PTKP bulanannya itu 6 juta. Nah, kalau misalnya kalian memiliki anak 4 atau anak 5, tetap saja dihitungnya cuma 3 anak. Jadi, anak keempat dan anak kelima itu tidak masuk ke dalam PTKP ya, teman-teman. Nah, terus dalam perhitungan PPh pasal 21 juga akan ada pengurangan, yaitu biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini wajib ya teman-teman, walaupun kalian tidak memiliki jabatan di dalam perusahaannya, walaupun kalian cuma operator, juga biaya jabatan ini wajib dikurangi. Nah, di sini biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Jadi, jika kalian di perusahaannya jabatannya sebagai operator saja, itu tetap akan dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatan. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 250/PMK .03/2008, yaitu sebesar 5%. Nah, jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah 5% atau banyaknya sebesar 6 juta dalam setahun atau sebesar 500.000 dalam sebulan. Jadi, kalau misalnya kalian dalam sebulan itu gaji kalian dikali 5% itu misalnya lebih dari 500, akan tetapi dapat diperhitungkan hanya 500 karena maksimalnya sebanyak 500.000, walaupun biaya jabatan kalian misalnya 700.000, tapi akan dianggap 500.000 karena maksimalnya itu hanya 6 juta dalam setahun atau 500.000 dalam sebulan. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya, Pak Robert, seorang karyawan di PT Makmur, mendapatkan gaji setiap bulan 7.500.000. Setiap bulannya, Pak Robert membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000, dan iuran pensiun sebesar 50.000. Pak Robert sudah menikah dan belum memiliki anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Robert per tahunnya. Nah, jawabannya kita perhitungkan dulu apa yang perlu dijumlahkan, apa yang dihasilkan Pak Robert. Nah, di sini Pak Robert hanya memiliki gaji pokok saja, tidak ada premi asuransi dan lain sebagainya.
gaji pokok saja sebesar 7.500.000. Jadi jumlah penghasilan brutonya itu adalah 7.500.000. Lalu pengurangan, tadi biaya jabatan sebesar 5%, 5% dikali 7.500.000 adalah 375.000. Nah, terus pengurangan lagi BPJS Kesehatan 35.000. Lalu BPJS Ketenagakerjaan 65.000 dan iuran pensiun sebesar 50.000. Nah, jumlah pengurangan ini hasilnya adalah 525.000. Lalu, jumlah gaji bruto dikurang dengan pengurangan ini hasilnya 6.975.000. Nah, itu adalah jumlah penghasilan neto dalam sebulan. Nah, ini akan diperhitungkan ke PPh pasal 21. Nah, tapi penghasilan neto disetahunkan. Karena kita akan menghitung PPh pasal 21-nya, akhirnya penghasilan neto ini akan disetahunkan, yaitu 6.975.000 dikali 12 adalah 83.700.000. Lalu kita akan menghitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Tadi dia memiliki istri tapi belum memiliki anak. Jadi kita hitung WP pribadinya dulu 54 juta dan dia memiliki istri, ditambah lagi PTKP-nya 4.500.000. Jadi kalau PTKP disetahunkan ini jumlahnya sebesar 58.500.000. Nah, akhirnya penghasilan netonya ini dikurangi dengan PTKP disetahunkan. Jadi 83.700.000 dikurangi 58.500.000 hasilnya adalah 25.200.000. Nah, ini adalah penghasilan kena pajak dalam setahun. Penghasilan kena pajaknya dalam setahun ini kan 25.200.000. Nah, berarti kita hanya kena tarif pajak sebesar 5% karena sampai dengan 60 juta itu adalah 5%. Jadi 25.200.000 ini dikali 5% sama dengan 1.260.000 per tahun. Jadi PPh pasal 21 Pak Robert per tahunnya adalah 1.260.000. Nah, lalu berapa per bulannya? Nah, tinggal 1.260.000 ini dibagi 12. Jadi PPh pasal 21 Pak Robert per bulannya adalah 105.000. Seperti itu. Lalu kita membahas materi tentang PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. PMK ini mengatur mengenai ketentuan tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Apa sih alasannya diterbitkan PMK nomor 66 tahun 2023 ini? Nah, secara mendasar menegaskan bahwa pihak yang memberikan pekerjaan atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas permintaan natura dan kenikmatan tersebut. Nah, PMK nomor 66 tahun 2023 juga mengatur jenis-jenis bentuk natura yang termasuk dalam kategori objek PPh dan menjelaskan tata cara perhitungan nilai natura sebagai objek pajak. Tak hanya itu, PMK nomor 66 tahun 2023 juga berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang mengatur tentang pajak natura. Perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Nah, pada bab 2 dalam PMK nomor 6 tahun 2023, pemerintah menetapkan bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atas kenikmatan terkait dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Nah, jadi nanti
PPH PMK nomor 66 tahun 2023 ini bisa ditambah ke dalam penghasilan bruto gaji kalian masing-masing. Nah, daftar natura yang termasuk dalam objek PPH dan pengecualiannya. Menurut PMK nomor 66 tahun 2023, berikut adalah daftar yang natura yang menjadi objek PPH. Yang pertama, bingkisan atau parsel selain hari raya atau keagamaan jika bernilai lebih dari 3 juta. Jadi, selain hari raya atau keagamaan, jika kalian menerima parsel selain hari tersebut, kalian akan dikenakan PPH natura jika bingkisan itu lebih dari 3 juta. Misalnya harga bingkisan itu 2 juta, berarti bingkisan tersebut tidak dikenakan PPH natura ini. Tapi jika bingkisannya 4 juta, 1 jutanya akan dikenakan PPH natura karena jika bernilai lebih dari 3 juta. Lalu ada peralatan dan fasilitas kerja. Nah, peralatan atau fasilitas kerja ini seperti laptop, HP, terus komputer, dan fasilitas kerjanya itu seperti tunjangan pulsa, internet yang bukan untuk keperluan kerja. Nah, selain bukan untuk keperluan kerja, itu dikenakan PPH natura juga. Lalu ada fasilitas olahraga. Nah, seperti golf, pacuan kuda, terbang layang, dan lain-lain dengan nilai total lebih dari 1,5 juta per pegawai dalam 1 tahun pajak, itu akan dikenakan PPH natura juga. Nah, lalu di sini ada fasilitas kantor atau tempat tinggal. Nah, seperti rumah atau apartemen yang hak pemanfaatnya dipegang oleh perorangan. Jika bernilai lebih dari 2 juta dalam jangka waktu 1 bulan, itu akan dikenakan PPH natura. Nah, biasanya tuh manajer yang dikasih fasilitas kantor ya teman-teman, kayak fasilitas kantornya tuh buat pribadi. Nah, itu tuh kalau misalnya per bulannya itu di atas 2 juta, itu akan dikenakan PPH natura. Lalu ada fasilitas kendaraan. Rata-rata penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir hingga 100 juta per bulan dari pemberi kerja itu akan dikenakan PPH natura. Lalu ada kupon makan dan minuman dengan nilai lebih dari 2 juta dalam jangka waktu 1 bulan dengan alat transaksi bukan uang dapat ditukar dengan makanan dan minuman. Nah, misalnya kalian suka dapat kupon makan senilai 3 juta atau senilai 1 juta. Nah, senilai 1 juta ini kalian tidak akan dikenakan PPH natura karena tidak lebih nilainya dari 2 juta. Sedangkan kalau misalnya kupon makan atau minumannya itu sebesar 3 juta, kalian akan dikenakan PPH natura karena itu udah lebih dari 2 juta. Dan berapa sih PPH natura yang akan dikenakannya? Yaitu sebesar 1 juta. Nah, tak hanya itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis natura atau kenikmatan yang diberikan dapat dianggap sebagai objek PPH. Nah, ini adalah ada beberapa fasilitas atau kenikmatan yang dikecualikan dari pemotongan PPH natura ya. Nah, contohnya itu yang pertama ada makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai seperti makan siang atau cemilan di kantor. Jadi kalau misalnya kalian di perusahaannya dapat makan siang, terus dapat cemilan snacks buat sarapan, terus dan didapatkan oleh semua karyawan gitu ya, adil, rata. Nah, itu tidak dikenakan PPH natura. Lalu ada natura atau kenikmatan yang disediakan di wilayah tertentu, misalnya kantor berlokasi di dekat perairan laut dengan fasilitas cadangan mineral. Nah, lalu yang tidak terkena PPH natura juga ada kenikmatan yang disediakan selama pelaksanaan tugas. Contohnya akomodasi bagi awak kapal, layanan antar jemput dalam perjalanan bisnis, dan fasilitas yang diberikan dalam respon terhadap pegawai terdampak bencana. Jadi, misalnya
kalian dinas luar ke Kalimantan atau ke Singapura misalnya, terus kalian disediakan tiket pesawat, disediakan hotel. Nah, itu tidak termasuk PPh Natura karena itu merupakan pelaksanaan tugas keluar kota demi pekerjaan, bukan untuk keperluan atau kenikmatan pribadi. Lalu ada kenikmatan yang berasal dari pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Dan yang terakhir ada kenikmatan yang memiliki jenis atau batasan tertentu seperti bingkisan hari raya dan fasilitas ibadah di tempat kerja. Yang sudah tadi dijelaskan bahwa hari raya dan keagamaan itu tidak dikenakan PPh Natura karena semuanya dapat dan semuanya adil ya. Dan terus itu tuh ada kayak emang haknya gitu. Sedangkan kalau misalnya di luar hari raya dan keagamaan itu karena di luar hak, jadi itu sebuah kenikmatan, jadi didapatkan PPh Natura. Sedangkan kalau hari raya itu atau keagamaan lainnya itu tidak terkena PPh Natura, dan fasilitas ibadah di tempat kerja dan itu juga tidak dikenakan PPh Natura karena itu tempat umum. Nah, sekarang tata cara perhitungan Natura sebagai objek pajak PPh. Nah, ini ada soal. PT XYZ memberikan makanan dan minuman kepada seluruh karyawannya di kantor senilai Rp1.500.000 per karyawan per bulan. Selanjutnya, karyawan yang bekerja di divisi pemasaran diberikan kupon sebesar 3 juta per karyawan per bulan karena mereka memiliki jam kerja yang lebih banyak di luar kantor. Berapa besar nilai dari kupon makan dan minuman dalam bentuk Natura yang kena pajak? Nah, dari soal ini kita sudah menyimpulkan bahwa 1.500.000 per karyawan per bulan ini tidak dikenakan PPh Natura karena tidak lebih dari 2 juta yang sudah ditetapkan tadi sebelumnya bahwa akan terkena PPh Natura apabila karyawan menerima kupon makan atau minuman itu lebih dari 2 juta. Nah, jadi di sini siapa yang terkena PPh Natura? Yaitu divisi pemasaran, karena divisi pemasaran diberikan kupon makan dan minuman sebesar 3 juta rupiah. Nah, perhitungannya adalah nilai Natura yang diberikan diambil batas nilai tertentu tidak kena pajak, yang artinya 3 juta diambil 2 juta, jadi nilai kupon kena pajaknya sebesar 1 juta rupiah. Pemotongan PPh Natura ini dilakukan melalui mekanisme PPh pasal 21, sehingga nilai Natura yang dikenai pajak akan dimasukkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang bersangkutan. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.